Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu semuanya. Selamat hari Minggu. Kak Rahel, Apa tuh Kak? hari ini kita mau ngapain ya di sini? Kita mau ibadah Kak. Oh iya betul. Mau ngapain ya emangnya kita? Oh iya, Kak Rahel, kita tanya kabar anak-anak dulu yuk. Boleh. Adik-adik, semua di rumah gimana kabarnya hari ini? Dahsyat, Luar biasa. Yes. Kayaknya belum semua nih. Ya Kak ya. Kak Itin tanya lagi ya. Boleh. Adik-adik semua, gimana kabarnya hari ini? Dahsyat, Luar biasa. Yes. Oh iya, Kak Rahel, Betul. ada info ya kayaknya. Oh iya benar. Oh, coba Kak Rahel, apa tuh infonya? Jadi beberapa minggu yang lalu kakak-kakak di kelas besar udah naik kelas. Mereka udah naik kelas di remaja. Oh, Selamat udah untuk- lulus ya. Iya. Oke, selamat ya. Selamat kakak-kakak di kelas Buat adik-adik besar. semuanya yang kelas besar udah pindah ke remaja, semoga kedepannya lebih rajin lagi ke gerejanya. Biar lebih semangat lagi melayani Tuhannya. Betul. Hari ini? Apa tuh? Oh iya, kita belum ngenalin diri. Oh iya. Sampai lupa. Lupa. Hari ini, ibadah hari ini dipimpin sama siapa ya? Sama Kak Rahel. Sama Kaitin. Ya udah, kita mulai aja ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau siapkan hati kita mau siapkan pikiran kita mau datang ke dalam kehadirat Tuhan Yesus. Amin. Lebih sungguh lagi kita mau katakan seperti rusa yang rindu. Yuk adik-adik kita mau katakan Engkaulah kekuatan. Engkau kekuatan dan perisai.
seperti rusa yang rindu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu.
Tak henti-hentinya kami mengucap syukur Bapa untuk segala kebaikan-Mu Bapa. Kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami anak-anak-Mu Bapa. Kami mau beribadah Tuhan pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Kau memberkati kami semua Tuhan. Beracaralah ya Bapa di dalam ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami mau memuji Bapa, kami mau bersorak bagi nama-Mu Tuhan. Kami siap ya Bapa menerima berkat daripada Engkau Tuhan. Ini kami Bapa, ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Yesus, amin. Iblis, no. Wata. Mau apa lagi nih kita? Kita mau memuji nama Tuhan nih Karahel. Karahel tahu lagu yang roti dan mentega enggak? Ih, tahu banget tuh Kak. Oh, mari kita nyanyiin Karahel. Boleh. Ayo adik-adik di rumah, semuanya ikutin kakak-kakak di sini bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan lagu, kita mau bersuka bagi Tuhan. Kau temanmu, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Shalalala. Kau temanmu, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Aku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Seperti celana dengan baju. Seperti celana dengan baju. Seperti mentega dengan roti. Seperti mentega dengan roti. Beri tepuk tangan Tuhan. Kayaknya masih kurang semangat nih Kak. Iya ya Kak ya. Kita masih mau memuji nama Tuhan, kita Asik. masih mau bersorak bagi Tuhan. Oke. Kita mau bergirang bagi Tuhan. Yesus pokok. Yesus pokok, Yesus pokok, Yesus pokok. Kita caranya
jangan coba-coba loh Kak Rahel. Oke. Jangan coba-coba, wow, jangan coba-coba, wow, jangan coba-coba Tinggal di luarnya. Emang kenapa sih Kak Rahel? Gak mungkin, gak mungkin, gak mungkin Berbuat. Terus kita harus gimana dong? Tinggallah di dalamnya, wow, tinggallah di dalamnya, wow, tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Buat Tuhan. Jadi kita harus tinggal di dalam Tuhan Yesus sekarang, biar kita berbuah. Oke. Untuk kembali melanjutkan ibadah kita hari ini, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Kita mau menyanyikan satu lagu pujian, Saat Ku Renungkan. Saat ku renungkan hidup bersamamu, seringkali ku melupakanmu. Berjalan sendiri, seakan ku mampu lalui tanpa kekuatanmu. Semakin berat beban hidupku, semakin ku menjauh darimu. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu. Tak teruji lalui rentangan sang waktu, kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Dengan
Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Pastinya dahsyat dan luar biasa. Di minggu kali ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita masukkan hati kita masukkan pikiran kita, dan kita memberikan seutuhnya untuk Tuhan kita. Sebelum itu, mari sama-sama kita mau berdoa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa, ikutin Kakak Fani berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk segenap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kalau sampai dengan pagi hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan, biarlah Bapa lewat firman yang akan didengarkan kami boleh mengerti akan kasih Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh melakukan perintah Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya. Kiranya Tuhan boleh memberkati kami semua. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Yes. Shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Dahsyat dong. Mana nih jempolnya nih? Kakak Fani belum lihat nih jempol-jempolnya di rumah. Nah, udah pada mandi belum hari ini? Harusnya sih udah mandi ya. Secara ini udah jam 10 pagi, udah siang ya. Harusnya udah mandi, duduk rapi, mendengarkan firman Tuhan. Nah, ada yang tahu nggak hari ini kira-kira kita akan cerita tentang apa sih? Nggak ada suaranya. Cerita tentang apa sih adik-adik? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu ya? Hari ini kita akan cerita tentang Menara Babel. Nah, ada yang tahu nggak apa itu Menara Babel? Nih, ada di sini nih menaranya nih. Nanti kakak-kakak semuanya akan tampilin di sini ya. Nah, Menara Babel itu adalah menara yang tinggi sekali. Dibuat oleh siapa? Manusia. Nah, Kakak Fani juga manusia. Dan puncaknya itu sampai ke langit. Karena dia tinggi sekali. Sampai menyentuh ke awan-awan. Nah ya, oh ya adik-adik tahu nggak? Kenapa Menara Babel itu dibuat oleh keturunan Nabi Nuh? Ya, di tanah Sinear. Oke. Dan mereka mendirikan sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya itu sampai ke langit. Berarti itu tinggi banget. Harusnya sih lebih tinggi dari Kakak Fani ya. Berarti ya seginilah kira-kira. Enggak deh, pastinya menyentuh awan-awan. Artinya apa tuh? Tinggi sekali sampai gak kelihatan mata ya kan. Tujuannya apa menara itu dibuat? Nah, menara itu dibuat oleh mereka supaya nama mereka tuh menjadi terkenal. Dan mereka tidak melakukan perintah Allah untuk memenuhi bumi, melainkan hanya berdiam di satu tempat. Di mana itu? Di menara itu, Menara Babel di tanah Sinear. Nah, yuk kita baca yuk firman Tuhan di Matius 11 ayat 1 sampai dengan 9. Nah, adik-adik yang belum bisa baca, dengerin Kakak Fani ya baca. Tapi yang udah bisa baca, kita baca semuanya ya. Kita buka Alkitabnya. Sama-sama kita baca. Di Kejadian 11 ayat 1 sampai dengan 4. Ayat 1 sampai dengan 9. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Nah, dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Nih di sini mereka sudah mulai berontak nih, sudah mulai nggak taat sama firman Tuhan. Lanjut ya ayat kelima. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Akhirnya Tuhan mengizinkan semua yang manusia rancangkan itu terjadi. Karena apa? Karena manusia tidak taat. Lanjut ya ayat ke-7. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka. Sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing.
Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel. Karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Iya, Kakak Fani mau nanya. Adik-adik ada yang pernah gak sih mikir gini loh. Kok Kakak Fani bisa ngomong bahasa Inggris ya? Kok yang lain bisa ngomong bahasa Mandarin ya? Atau yang lain bisa ngomong bahasa Amerika contohnya. Kenapa? Ada yang pernah berpikir gak kayak gitu? Ada yang pernah gak berpikir bertanya-tanya kenapa kok bisa terjadi kayak gitu? Nah ini asal muasalnya itu dari Menara Babel ini. Nah di dalam Kejadian 11 ayat 1 sampai dengan 4 bercerita tentang tujuan manusia mendirikan Menara Babel itu dan mereka berharap akan menjadi terkenal. Siapa sih yang gak mau jadi terkenal? Kakak Fani aja mau terkenal. Tapi kita semua harus mengikuti perintah Tuhan. Nah lanjut ya, di masa yang akan datang, mungkin sekarang adik-adik masih pada kecil-kecil nih ya kan. Tapi dalam 5 atau 10 tahun ke depan kita semua akan bertumbuh dan bertumbuh. Ya, dan mereka juga melakukannya untuk mencegah supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Kalau tanya terserak tuh apa sih Kakak Fani? Terserak itu artinya terpencar ke seluruh bumi. Mungkin ada yang di Jawa, ada yang di Kalimantan, ada yang di Jawa Barat, dimanapun seluruh bumi ini ada, oke? Nah, itu dilakukan dengan ketidaktaatan mereka akan perintah Allah. Yuk, sama-sama kita lihat isi perintah Allah dalam Kejadian 11 ayat 9, dalam Kejadian 9 ayat 1. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka. Nah, di sini aja sudah bilang Tuhan. Kenapa mereka masih nggak taat sih? Ya kan, padahal di perintah Tuhan aja udah disebutin loh. Kalau mereka itu harus memenuhi bumi. Nah, lanjut ya. Dalam Kejadian 11 ayat 5 sampai dengan 9 itu bercerita tentang penghukuman dari Allah atas mereka melalui penggagalan rancangan itu. Dan cara Tuhan itu dengan mengacau balaukan bahasa mereka sehingga mereka pun tercerai-berai. Wah, di sini aja Tuhan sudah sebutkan bahwa bahasa mereka itu jadi kacau balau. Akhirnya mereka tidak dapat mengerti satu dengan yang lainnya bahasa yang mereka gunakan. Akhirnya seluruh manusia yang tadinya hanya berkumpul di Menara Babel menjadi terserak ke seluruh dunia. Itu atas kehendak Tuhan ya. Lalu Allah turun melihat pekerjaan mereka dan menurut Allah mereka tidak menjalankan perintah Allah. Sesuai dengan Kejadian pasal 9 ayat 1. Untuk apa? Memenuhi bumi. Coba Alkitabnya dibuka, benar enggak? Untuk memenuhi bumi. Tapi mereka malah berkumpul dan membangun kota di menara yang tinggi. Nah adik-adik tahu enggak? Satu hal yang Kakak Fani mau ingetin buat kita semua. Kalau Tuhan Yesus itu baik buat kita semua pastinya. Dan dia sudah merancangkan yang terbaik buat kita. Nah adik-adik, pertanyaannya adalah apakah kita mau taat akan perintah Tuhan atau tidak sama sekali? Kalau kita mau taat akan perintah Tuhan, kita harus dengar-dengaran akan setiap kehendaknya. Oke, dan akhirnya dari cerita ini adalah anak-anak manusia itu sekarang berserak-serak dan tidak bersatu lagi sampai datang hari yang besar itu. Ketika Tuhan datang untuk menjumpai kita semua. Wah takut ya kalau misalkan nanti Tuhan datang tapi nyatanya kita masih gak taat sama perintah Tuhan. Takut gak sih? Kakak Fani sih takut ya. Soalnya apa? Tuhan sendiri yang datang sebagai firman untuk kita semua. Jadi dari kisah ini Kakak Fani harap semuanya bisa taat akan perintah Tuhan. Apapun itu di masa kecil kita, semua yang kita lalui, hari-hari kita, jangan sekali-kali kita mengandalkan kekuatan kita, kesombongan kita, pemikiran kita, tetapi semuanya kita harus serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus.
Biarlah nama Tuhan dipuji, dimuliakan lewat segala sesuatu yang kita lakukan, oke? Oke, sekarang semuanya tutup Alkitabnya. Kita mau nyanyi sama-sama ya. Tanganku ada 2, 5 jarinya, kulipat bersama-sama, lalu kita berdoa. Kita Kakak Fani berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pagi hari ini kami sudah belajar mengenai kisah Menara Babel. Biarlah Tuhan apa yang Engkau kehendaki boleh kami lakukan. Kami boleh menjalankan perintah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh senangkan Tuhan lebih dari segalanya. Kiranya Bapa, penyertaan-Mu turun atas hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Sebelum Kakak Fani tutup kali ini, Kakak Fani mau ucapkan selamat buat kelas besar yang sudah lulus. Yeay. Artinya apa? Jangan kalian pikir selesai di sekolah minggu terus mau enak-enakan ya. Masih ada tahap selanjutnya. Kalian harus ikutin remaja. Supaya kalian boleh bertumbuh secara iman dan kerohaniannya di sana ya. Kakak Fani berharap kalian boleh tumbuh sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan untuk adik-adik kita mau katakan selamat buat kakak-kakak kita yang di kelas besar. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita semua. Haleluya. Bye-bye. Sehingga siang hari ini kalian juga sukacita. Semua pasti sukacita, apalagi mama papa pasti sukacita. Tanpa sadar kalian jadi remaja. Oleh sebab itu kita berdoa ketemu berbulan-bulan ya. Ketemunya lewat online doang kan. Kita saling menyapa. Sebuah kakak sekolah minggu kadang-kadang itu suka menyapa enggak? Karena lewat aja. Tadi suka menyapa enggak? Ketawa. Yo suka menyapa enggak? Yo suka lihat sini dia ke depan dia ketawa. Jangan suka ketemu, kakak suka nyapa enggak? Enggak. Kakak suka saya, Abang Abel. Wah, kawannya jauh. Oleh sebab itu hari-hari pagi hari ini nanti kayak silakan guru Bapak Pembina Remaja. Tapi sebelumnya, kalau lo mau dengar dari guru sekolah pernah sekolah minggu dulu, kelas besar yang diwakili oleh Abdul. Terima kasih Kak, karena Kakak sudah memimpin kami dari kecil hingga besar ini. Dan sekarang kami ingin remaja. Tolong berkati kami Tuhan, supaya kami jadi anak-anak yang baik Tuhan. Amin. Terima kasih.
Bapa yang kami muliakan di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur Tuhan, karena Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Tuhan tidak pernah biarkan kami sendiri dalam jalan hidup ini, tetapi Engkau ada selalu menyertai kami. Terima kasih Bapa atas kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi kami. Dan saat sekarang ini mereka menjadi anak-anak remaja Gereja Pok Maranatha Tangerang Banten. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik teman-teman remaja adalah kali ini, maka kali ini juga ada di sana. Nah, kalian akan melihat kali ini. Ayo kali ini silakan. Tetap sepi saya. Kali ini yang koordinator remaja saya. Kak Yemi ditinggal ya Kak Yemi ya. Ditinggal ya. Selesai ya Kak. Kali ini mau sepatah dua kata. Ayo kita sama dengan kita. Penyambutannya Kak. Penyambutannya Kakak. Kali ini mau kasih kata sambutan atau kata sambutan ya? Serah Kakak. Pertama, jangan bosan ketemu Kalili lagi sama Kalili lagi. Kalau sekolah minggu ketemu Kalili, ntar masuk remaja, kok dia lagi sih orangnya Kak? Gitu. Jangan bosan, kita sayang lokal kalian ya. Terus pesan Kalili sih, kalau dulu kalian masih kecil, masih sekolah minggu, sekarang kalian sudah ada di tahap yang lebih tinggi di dalam komisi remaja. Kalian harus bisa lebih bertanggung jawab lagi. Pesan kali ini kalau ke gereja jangan lupa bawa Alkitab ya. Itu aja. Terus juga jangan, kalau anak kecil biasanya kalau nggak mau didorong-dorong. Kalau sekarang kalian sudah besar, jadi udah nggak butuh didorong lagi. Mungkin didorong sama orang tua diingetin, ayo ke gereja. Tapi jangan sampai orang tua maksa, apalagi diseret-seret udah nggak lucu ya. Kalau anak kecil diseret-seret masih lucu, gitu. Tapi kalau udah besar tuh udah nggak lucu. Jadi semuanya harus ada dari dalam diri sendiri. Kalian harus lebih bertanggung jawab pada diri sendiri.